Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminatus Sadia Malufa dari Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Biologi. Saya akan menjelaskan atau membacakan hasil resumen materi saya pada PAK Universitas pada hari ke-1 dan hari kedua. Yang pertama, saya akan membacakan hasil resum dari pemateri Profesor Dr. Umi Sumbula MAG. Beliau menjabat sebagai Wakil Rektor satu bidang akademik. Yang pertama, pembentukan karakter mahasiswa dengan memadukan sains dan teknologi sesuai dengan visi dan misi UIN Malang. Yang kedua, UIN Malang memiliki 4 pilar yang dibentuk melalui pendidikan di Mahat, pengembangan bahasa asing yang meliputi bahasa Arab, Inggris, Mandarin, dan lain-lain. Yang ketiga, rumah moderasi beragama, dan yang terakhir rumah tahfidz Al-Quran atau yang biasa disebut Hatiki. Amanah Kemenang agar UIN menjadi corong dalam pengembangan Islam moderat. Di UIN Malang ada menyediakan fasilitas seperti kampus dengan ribuan e-book dan jurnal di mana dapat dimanfaatkan sebagai pembelajaran, riset, menulis tugas akhir, dan lain-lain. Di UIN Malang ada matkul dasar dan matkul fakultas. Matkul dasar yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa yaitu meliputi bahasa, filsafat, dan keislaman. Sedangkan matkul fakultas yang menjadi pembeda masing-masing fakultas. Sebagai mahasiswa, kita harus menunjukkan prestasi akademik dan aktif dalam organisasi intrakampus dan ekstrakampus, sehingga memiliki kepemimpinan dan pengalaman yang bisa digunakan setelah lulus dari alma mater. Yang kedua, saya akan membacakan hasil resum. Hasil materi yang diberikan oleh Dr. Haji Ahmad Fatahyani MAG. Beliau menjabat sebagai Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan. Transportasi gaya belajar dari SMA ke perguruan tinggi harus segera diadaptasi oleh maba. Jika saat SMA kita sering melalaikan tugas dan menyontoh teman, kebiasaan itu harus kita hilangkan karena mahasiswa memiliki tugas yang esensial dibandingkan hanya mengumpulkan tugas semata. Yang kedua, mahasiswa memiliki karakter berpikir ilmiah berdasarkan keilmuan. Yang ketiga, UIN memiliki visi misi dengan menegakkan Islam yang membedakan dengan kampus lain. Kita sebagai mahasiswa harus berperilaku positif dengan indikator tampil dengan gaya khas UIN yang berbeda dengan perguruan tinggi umum. Selain itu, kita harus menjadi mahasiswa kreatif dengan memiliki peran di masyarakat. Mahasiswa difasilitasi dengan unit kegiatan kemahasiswaan, yaitu bertujuan untuk meningkatkan bakat, minat, dan potensi. Misalnya UKM, simfoni, disemen mahasiswa, kepramukaan, dan lain-lain. Jika kita lulus dengan tepat waktu, kita dapat mengambil program fast track langsung S2, sehingga mahasiswa diharapkan memiliki semangat selama kuliah mulai tahun 2021. Skor minimal 250 poin yang akan diminta saat akan lulus kuliah. Ada juga beasiswa prestasi mahasiswa dengan IPK yang tinggi dan mengikuti kompetisi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Senat atau HMY atau DEMA memfasilitasi penyampaian pendapat mahasiswa. Jika kita lulus tepat waktu, kita dapat mengambil program fast track langsung S2, sehingga mahasiswa diharapkan memiliki semangat selama kuliah mulai dari tahun 2021. Materi yang ketiga adalah pengenalan Dewan Eksekutif Mahasiswa atau DEMA. Tahukah kalian apa itu DEMA? DEMA merupakan organisasi intrakampus atau OMIK
yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Nah, DEMA itu mempunyai fungsi. Apakah fungsinya DEMA? Fungsi dari DEMA adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Yang kedua, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Selain itu, DEMA juga mempunyai tugas. Di antaranya adalah 1. Melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas. Yang kedua, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Dan yang ketiga, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Selain itu, DEMA juga selanjutnya ada Kementerian DEMA Universitas. Yang pertama ada Kementerian Dalam Negeri. Tugas dari Kementerian DEMA Dalam Negeri adalah untuk mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan di lingkungan internal UIN Malang sendiri. Yang kedua, Kementerian Luar Negeri. Nah, tugas dari Kementerian Luar Negeri ini untuk mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan lembaga-lembaga di dalam dan di luar UIN Malang. Yang ketiga ada Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik. Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik ini mempunyai tugas sebagai lebih kepada perkembangan dan kajian isu-isu yang berkaitan dengan sosial, hukum, dan politik. Yang keempat, Kementerian Agama. Kementerian Agama merupakan salah satu bentuk upaya UIN Maliki berkolaborasi sebagai kampus ulul albab. Yang kelima, ada Kementerian Pengembangan dan Kreatifikasi. Tugas dari Kementerian Pengembangan dan Kreativitas ini untuk mendukung beberapa program-program kemahasiswaan atau program-program kerja yang dicanangkan oleh DEMA. Dan yang terakhir ada Kementerian Komunikasi dan Informasi. Nah, tugas dari Kementerian Komunikasi dan Informasi ini untuk lebih ke publikasi atau mensandingkan beberapa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA. Setelah itu ada materi keempat, yaitu dari Senat UIN Malang. Apakah kalian tahu apa itu Senat? Senat mahasiswa adalah organisasi mahasiswa Universitas Islam Negeri Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. SEMA memiliki visi. Visi dari SEMA tersendiri adalah terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif, informatif, kolaboratif, progresif, berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan, serta menjunjung tinggi profesionalitas. Nah, selanjutnya ada fungsi SEMA. SEMA itu mempunyai 4 fungsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, advokasi. Yang kedua, legislasi. Yang ketiga, pengawasan. Yang keempat, dan yang terakhir, penganggaran. Nah, selain itu, SEMA juga mempunyai tugas. Tugas dari SEMA itu sendiri adalah yang pertama,
Yang pertama adalah mengawasi dan mengontrol Dema universitas. Yang kedua, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dema universitas. Dan yang ketiga, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Yang keempat, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kelima, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Dema Universitas. Dan yang keenam, ada merancang dan menetapkan peraturan organisasi UIN Malang. Selain tugas, SEMA juga mempunyai wewenang. SEMA mempunyai 8 wewenang, yang diantaranya yang pertama adalah membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. Yang kedua, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Yang ketiga, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemiluan. Yang keempat, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sedang Dema. Yang keempat, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA Universitas. Yang kelima, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan Dema Universitas. Yang keenam, turut andil dan mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas. Yang ketujuh, menerima dan membahas usulan yang berkaitan dengan sidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. Saya ulangi, yang ketujuh adalah menerima dan membahas usulan yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. Dan yang terakhir adalah memberikan peringatan atau memorandum kepada Dema Universitas. Selanjutnya ada materi yang kelima dari SKM Universitas Islam Negeri Malang. SKM di Universitas Islam Negeri Malang itu ada 15, tapi saya tidak akan menjelaskan ke-15-nya. Saya cuma ambil 6, yang diantaranya ada UKM Resimen Mahasiswa atau MENWA. Nah, apakah itu MENWA? Sejarah MENWA. MENWA pertama kali dibentuk oleh Jenderal A.H. Nasution pada tahun 1959 di Jawa Barat, Walawa Dilatih Siliwangi. Selanjutnya, Resimen Mahasiswa Indonesia juga memiliki semboyan, yaitu Widya Kastrena Dharmasida, yang artinya penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan kepajuritan. Nah, Resimen Mahasiswa juga memiliki 8 fungsi, yang diantaranya 1. Melaksanakan pembinaan anggota Resimen Mahasiswa Indonesia di perguruan tinggi untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang akademik. Yang kedua, melaksanakan pemeliharaan dan pemberdayaan serta meningkatkan kemampuan baik perorangan maupun satuan di bidang bela negara.
Yang ketiga, melaksanakan pembinaan disiplin anggota resimen mahasiswa Indonesia baik sebagai mahasiswa maupun warga masyarakat. Yang keempat, melaksanakan pembinaan struktur organisasi resimen mahasiswa Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh. Yang kelima, bersama dengan mahasiswa lainnya membantu terwujudnya kehidupan kampus yang kondusif. Selain fungsi, ini ada pelatihan dan pendidikan menwa yang terdiri dari 3. Yang pertama itu pelatihan berjenjang. Pelatihan berjenjang itu ada 4, tapi saya cuma gak akan nyebutin 4, cuma 2 saja ya. Yang pertama itu ada prapendidikan dasar dan latihan dasar atau yang disebut dengan Pradiklatsar. Yang kedua, pendidikan dan latihan dasar militer atau Diklat Sarmil dan lain-lain. Yang kedua itu ada pendidikan khusus. Pendidikan khusus itu juga ada 4. Yang pertama, terlebih dahulu saya ulangi, pendidikan khusus itu ada 4. Tapi saya tidak akan menyebutkan 4, cuma 2 saja. Yang diantaranya adalah kursus dinas staf atau KDS. Yang kedua ada kursus pembinaan mental atau Susbintal. Dan yang terakhir ini ada pendidikan dan pelatihan kecabangan khusus. Yang diantaranya ada pendidikan provos atau yang disebut dengan Dikprov. Yang kedua ada pelatihan kepemimpinan, maksud saya latihan kepemimpinan putri atau disebut juga Latpintri dan lain-lain. Selanjutnya dari